kalah. Saya bilang, kenapa mak? Pada zaman jahiliyah. Kenapa sih zaman jahiliyah? Disambung laginya. Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya, siapa namanya mak? Nabi terakhir? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Cengkareng atau Bekasi? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi mak? Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Presiden atau Kapolda? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Masya Allah. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Jilbabnya ndak besar-besar, ndak pernah ikut majelis taklim. Tapi dari sejarah Nabi, saya tahu dari lagu ibu saya. Itu ibu-ibu zaman dulu lagunya. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Pula ke kiri nona, putarlah ke kanan, ke beleng-beleng. Lebih parah ibu majelis taklim. Katanya olahraga. Di depanlah ibu-ibu. Bajunya sempit. Roknya sempit. Bapak-bapak di belakang. Apa dia senam dia katanya? 1 2. Bapak-bapak di belakang. 3. Hancur. Ya. Maka kalian kalau pulang, sampaikan kepada ibu-ibu kalian, saya ikhlas ikut pesantren. Saya rela dikirim ke pesantren, tapi tolong ibu tinggalkan budaya-budaya yang tidak islami. Tinggalkan lagu-lagu yang tidak mendidik. Lagu waktu saya kecil kan kadangkala juga ibu-ibu lagu-lagunya tidak mendidik. Pu ami ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Mana ada kupu-kupu makan nasi? Ini lagu hoax ini. Ya, nah, apa yang terjadi di bulan Rabiul Awal? 1, lahir Nabi. 2, adik-adik sekalian, Nabi pertama kali membangun masjid bulan Rabiul Awal. Ada yang tahu masjid apa? Ada yang tahu? Masjid apa? Karena rame-rame enggak jadi. Hadiah enggak jadi. Namanya masjid. Siapa ajarku Masjid Nabawi? Masjid Kuba, bos. Pertama dibangun Nabi. Dan pada saat itu juga Rabiul Awal mengeluarkan 4 perintah kalau kalian mau sukses. Adik-adik mau sukses? Mau selamat? Nabi pesan, pertama kali Nabi hijrah sampai ke Madinah, sampai ke Kuba, beliau bangun masjid. Setelah itu dia kumpulkan para sahabat. Ini perintah Nabi. Yang pertama kata Nabi, Ubsus salam. Adik-adik keluar dari pesantren ini, jadilah rahmatan lil alamin. Dakwanya dakwah rahmatan lil alamin. Jangan dakwanya menakutkan. Jangan dakwanya menghina, jangan dakwanya memponis, jangan dakwamu memaki. Dakwah yang rahmatan lil alamin. Jangan ceramah neraka aja terus dicerita. Kamu dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu. Keluar di sini, tusuk 2 matamu. Ke sini, keluar di sini. Dia bilang, anak muda, enggak usah ke masjid, dia bikin takut-takut. Maka dakwalah kalian seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kena masalah saya." Kata orang Bugis, "Nah kena kabala, masalah saya ya Rasul." "Kenapa kok?" "Ya Rasulullah, saya begini. Siang hari di bulan Ramadan." Ini urusan orang tua. Kalau siang tidak boleh, kena denda.
Kalau malam boleh. Kau belum tahu, masih ingusan. Malam boleh, yang penting sama istri. Tiba-tiba ada yang datang sama saya, Ustadz, kalau malam boleh, yang penting istri bapak. Ya Ustadz, saya sudah 5 tahun, malam pun tidak. Saya bilang, makanya belajar ku agama dong. Siang haram kalau Ramadan, meskipun kepada istri. Ya Rasulullah, saya berbuat hubungan badan. Kata Nabi, kau puasa 60 hari. Berapa ya Rasul? 60 hari. Ya Rasulullah, 1 bulan aja saya kecolongan, apalagi 60 hari. Kata Nabi, kalau begitu kau kasih makan fakir miskin. Fakir miskin ya Rasul? Ya, saya orang miskin. Ini sudah miskin melanggar lagi. Ya sudah, kata Nabi, kalau begitu ambil ini kurma, ambil roti, bawa pulang ke kampungmu, cari orang paling miskin kampungmu, kasih makan dia. Kata dia, ya Rasulullah, saya paling miskin di kampung saya. Akhirnya Nabi katakan, ya sudah kau makan. Begitu bijaksananya Rasulullah. Datang lagi, ya Rasulullah, ya Muhammad, saya mau masuk Islam, apa syaratnya? Saya pesina, saya pemabuk, saya tukang judi, apa syaratnya masuk Islam? Kata Nabi, 1 aja. Apa? Kamu jangan bohong. Oh, gampang. Kalau begitu, saya masuk Islam. Masuklah dia Islam, 2 kalimat syahadat. Sudah itu, kata Nabi, jangan pernah kau bohongnya. Baik ya Rasulullah. Lama setelah masuk Islam, mau berzina, dia ingat, saya sudah janji sama Muhammad, kalau saya ketemu dan ditanya kau masih berzina, jawaban saya iya. Malu dong, sudah Islam masih berzina. Akhirnya apa? Tidak jadi berzina. Mau lagi judi, ingat lagi janji tidak boleh bohong, tidak jadi berzina. Mau lagi mabuk-mabuk, ingat janji Rasul, tidak lagi jadi mabuk. Akhirnya dia berkata, sakdakta ya Muhammad, benar kau Muhammad, betul cuma 1 kau minta, jangan bohong. Tapi inilah puncaknya hidup ini, jangan bohong. Maka jangan kau pilih pemimpin yang suka bohong. Ada pemimpin Indonesia suka bohong? Ada? Ada? Adik-adik, untuk sementara tidak usah dulu bahas politik. Tapi tidak berarti kalian tidak boleh berpolitik. Bodoh kita kalau dibilang ulama jangan berpolitik, ustadz jangan berpolitik. Yang berpolitik orang tidak tahu agama. Silakan berpolitik, tapi politik orang Islam tujuannya bukan kekuasaan. Tujuannya apa? Kemaslahatan umat. Kalau Machiavelli mengajarkan kejar kekuasaan, ambil itu. Kau berpolitik, kau jadi ketua partai, kau jadi ini, kau jadi ini, ambil ketua partai dengan tujuan ambil kekuasaan. Islam tidak. Kau ambil kekuasaan, ciptakan kemaslahatan umat. Itu bedanya. Lain kali kita bahas itu. Jadi pertama, ubsus salam. Tebarkan salam. Salam baik dalam kata lisan maupun salam dalam makna menyebarkan kemaslahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurna. Jangan ke salam. Salam. Apa artinya itu? 1 kali Nabi lagi duduk, datang sahabat, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pahalanya 10. Datang lagi kedua kalinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Lebih panjang, kata Nabi, pahalamu 20. Datang lagi ketiga kalinya, lebih panjang lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi katakan pahalamu 30. Jadi adik-adik sekalian, kalau kalian tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan tadarrus, tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis, maka perbanyak amal dengan menyempurnakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik sekalian, berdakwah rahmatan lil alamin. Beda pendapat, hargai pendapat orang.
Sekarang ini banyak orang tidak mau memiliki perbedaan pendapat. Hanya pendapatnya aja yang dianggap benar. Padahal dalam Islam terjadi perbedaan pendapat. Kenapa? Karena informasi yang kita terima tidak menyeluruh. Contoh, adik-adik, kalau saya bilang saya tidak makan, kira-kira apa artinya? Saya tidak makan, apa artinya? Satu, alergi. Saya tidak makan, artinya lagi puasa. Saya tidak makan, artinya lagi kenyang. Saya tidak makan, artinya bisa jadi haram. Saya tidak makan, bisa jadi artinya saya tidak suka. Baru satu kata, saya tidak makan, dimaknai berbeda-beda oleh orang. Maka ketika kalian menemukan hadis, menemukan dalil, jangan hanya percaya dan meyakini satu, boleh kau percaya satu keyakinanmu itu, tapi jangan kau salahkan pendapat orang lain. Contoh, adik-adik kan diajarkan di pesantren, takbir, itu kan macam-macam. Allahu Akbar. Ada yang meletakkan tangannya seperti ini. Satu, ya toh? Iya dek. Dua, Allahu Akbar. Gini. Ada lagi ketiga, Allahu Akbar, dibawa pusat. Bukan bawa sekali ya. Ada lagi yang keempat, Allahu Akbar, lurus. Ada tuh? Silakan, mau begini silakan, mau begini silakan, mau begini silakan, mau begini silakan. Lakukan apa yang kamu yakini baik tanpa kau salahkan orang lain. Begini boleh, begini silakan, begini silakan. Baru yang mana tidak bisa Ustaz? Kalau pakai kok empat-empatnya. Allahu Akbar. Yakin salah. Ya. Jadi nanti kalian kalau jadi mubalik, jadilah mubalik yang rahmatan lil alamin. Ya. Lihat, kalau kita hadapi anak-anak muda, kita kasihlah selera mereka. Anak muda senang lagu, dakwalah dengan lagu. Mengapa mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Boleh, lagu begitu boleh. Yang tidak boleh, pulang-pulangku berbadan dua. Tidak boleh. Dua, perintah Nabi. Jadi adik-adik sekalian, jadilah anak santri yang rahmatan lil alamin. Dua, kata Nabi, apalagi? Silul arham. Sambungkan persaudaraan. Jangan berpecah belah. Orang yang baik hablum minallahnya, tapi tidak ada orang yang senang, sesungguhnya kalian terancam menjadi orang yang bangkrut. Nabi pernah bertanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kau tahu siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasulullah? Padahal dia sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat. Siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Jadi jadilah penceramah nanti, jangan ceramahmu memecah belah umat. Jadilah penceramah yang selalu merapatkan ukhuwah. Maka seperti yang kita simbolkan tadi, jadilah penceramah anak santri yang merapatkan ukhuwah persaudaraan. Ayat yang hampir tiap Jumat kita bacakan, wa'tasimu bihablillahi jami'ah
wala tafarraqu. Integrity is very important thing in development process. Gaya. Persatuan dan kesatuan bangsa modal yang sangat berharga dalam sebuah proses pembangunan. Tidak mungkin kita bisa membangun pesantren ini kalau kita ribut terus. Tidak mungkin kita membangun sebuah pendidikan yang baik kalau kita ribut terus. Maka kadangkala kita mengabaikan sebuah fakta dan data karena mengutamakan persaudaraan. Maka jadi penceramah jangan memecah belah umat, tapi buat dia bersatu. Yang ketiga, karena waktu terbatas, at'im al-mazakin. Beri makanlah fakir miskin. Bersedekahlah. Nah, kalian kan juga masih disedekahi. Sedekah tidak selalu hanya duit. Sedekahnya Kapolres, ciptakan keamanan.